mode impact-nya seperti ini. Ini adalah salah satu kayu terkeras yang banyak dihindari. Oke, coba sekali lagi ya. Ya, halo semuanya. Kali ini saya ingin sedikit membahas cordless drill yang sudah hampir setahun saya miliki. Ini adalah Milwaukee M18 cordless impact drill. Jadi di sini ada fungsi impact-nya juga ya, teman-teman. Ini kalau saya kasih mode impact-nya seperti ini. Dan dia ada 14 setelan torsi. Jadi ya lumayan detail ya. Dan caknya ini berukuran 13 mm. Ada 2 speed. Ya, ada speed 1, speed 2, dan di paket penjualannya kita dapat handle seperti ini. Dan kalau dari segi build quality, desain, saya no complain lah ya. Ini unit yang saya beli ini bare tool ya. Jadi unit only, cuman kita dapat handle-nya. Kalau sekarang harganya sih sekitar 3,7 kalau saya cek tadi ya di Tokopedia. Harga dari Milwaukee ini overprice ya untuk di Indonesia. Karena kalau kita lihat harga di luar negeri, itu kalau kita kurskan lumayan jauh loh teman-teman, nggak sampai segitunya gitu loh. Kenapa kok saya masih sering beli unitnya Milwaukee? Karena dari awal itu saya sudah punya Milwaukee dan sampai sekarang Milwaukee itu nggak pernah mengganti slot baterai ya. Baterai-baterai yang lama seperti ini masih relevan dan cocok untuk dipakai di mesin cordless ini. Selama dia sama-sama M18 ya. Jadi Milwaukee itu punya 2 slot baterai, M12 dan M18. Kalau kita sudah punya ekosistem baterai Milwaukee, kita tinggal beli unit only-nya. Oh ya, sebagai informasi, baterai ini sudah saya miliki umurnya ya. Ini lebih dari 5 tahun ya teman-teman. Karena ini punyanya Circular Saw. Kalau yang terbaru sih, yang SC5 atau 5AH, itu yang seperti ini. Ya. Tapi yang kita pakai ini yang udah buluk nih ya, udah hancur. Tapi kebetulan yang ini kehabisan baterai kita barusan teman-teman ya. Udah kita buat konten DIY barusan. Makanya untuk pengetesan kita pakai baterai yang 4 ampere dan sudah berumur cukup tua ya. Sekalian kita tes performanya. Oke, langsung aja. Kita berada di hutan cemara. Jadi kita akan cari ya log cemara yang udah mati. Kita coba bor. Dan seperti teman-teman tahu ya, cemara itu adalah salah satu kayu yang paling ulet dan paling keras. Oke, langsung aja kita tes ya. Ya, ini kita nemukan batang cemara yang udah mati ya. Tapi ini cukup keras. Tadi kita coba potong menggunakan resipro dan nggak mampu ya teman-teman. Cuman sebatas ini aja. Mesin resipronya sampai nggak mampu. Ya, bahkan kulitnya ini masih lengket ya, masih keras. Nah, kita coba bor tembus menggunakan mata bor auger dengan ukuran diameter 25 mm. Ini cukup besar ya. Kita coba aja. Salah posisi handle nih teman-teman. Ya, jadi kalau kalian kidal bisa menggunakan setting yang tadi. Oke, kita coba ya. Kita gunakan speed 1 dulu. Keras ini. Keras ya teman-teman. Oke, bentar. Saya bersihkan dulu. Tapi untuk torsinya masih mantap kok ini ya. Dan ini getahnya masih lengket ya. Ya. Kita coba pakai speed 2. Apakah dia mampu ya, teman-teman? Yuk, coba ya.
Oke, untuk kayu sekeras cemara kita pakai speed 1 aja. Ya, jadi untuk kayu cemara dia membutuhkan torsi yang maksimal ya, yaitu kita gunakan speed 1. Ya, ini adalah salah satu kayu terkeras yang banyak dihindari karena ulet dan juga di dalamnya ini masih banyak mengandung getah ya teman-teman. Oke, kita coba sekali lagi ya. Oke, terhambat nih. Panas. Kita lanjut. Oke, ya nggak ada masalah ya. Jadi memang dari segi torsi dan juga handlingnya ini nyaman sekali. Gripnya memang didesain dengan sangat bagus. Dan untuk ukuran tangan orang Indonesia seperti saya, ya ini benar-benar nyaman ya. Cuman ya itu tadi permasalahannya untuk harga. Kalau kalian membeli bor, cas, dan juga baterainya, kalau menggunakan yang XC5, ya hampir 7 juta juga untuk unit ini supaya bisa nyala teman-teman. Ya itu benar-benar overpriced ya kalau menurut saya. Tapi ya kembali lagi, karena saya sudah punya ekosistem baterai dan charger Milwaukee M18, saya kemarin cuman beli unit only atau bare toolnya aja. Saya rasa untuk performa, durability, dan juga saya sudah buktikan ya, baterainya ini nggak soak sama sekali ya. Walaupun sudah kita hajar 5 tahun lebih. Namanya ada harga, ada kualitas. Tapi gimana menurut kalian? Apakah worth it untuk dimiliki dengan harga segitu? Ya silakan kalian tulis di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe di ND Workshop. Bye-bye.